Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap keberkahan dan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahru Ramadan ala ghairihi minal azman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat kaum podcast rahimakumullah. Kali ini di edisi kurma kultum Ramadan. Kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa yang terdapat pada bulan Ramadan. Ada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Ada bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan suci Ramadan ada suatu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang insya Allah kita akan bahas hari ini. Mengawali dalam surah Al-Qadar, Allah menggunakan harfut taukid, inna. Allah mengawali kalimat ayat ini adalah dengan menggunakan lafaz inna. Berarti ini adalah ada penekanan atau penegasan terhadap malam Lailatul Qadar. Lalu di ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah kemudian memberi sesuatu yang membuat kita penasaran. Apa itu malam Lailatul Qadar? Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Sahabat kaum podcast rahimakumullah. Keutamaan yang pertama yaitu malam Lailatul Qadar diturunkannya ayat suci Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah, pada bulan suci Ramadan, tepat pada malam Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia sebab Al-Quran. Malaikat Jibril juga mulia karena sebab Al-Quran. Mekah dan Madinah pun mulia karena sebab Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut mulia karena sebab Al-Quran. Dan pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sahabat kaum podcast rahimakumullah. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua adalah Allah mempertanyakan tadi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah kemudian menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik. Allah menggunakan lafaz khairum min.
ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya ini kalau dihitung sekitar 80 sampai 83 tahun. Yang seandainya kita bersedekah pada malam ini, maka seolah-olah kita bersedekah seperti lamanya seumur hidup kita, seperti 83 tahun, bahkan lebih, khairum. Ya. Nah, kalau kita hitung-hitung umur umat Nabiullah Muhammad SAW adalah sekitar 60-70, hanya sedikit yang sampai 80 tahun. Yang artinya ketika kita melaksanakan misalnya sholat tahajud pada malam ini, maka seolah-olah kita melakukan sholat sunnah tahajud seumur hidup kita. Sahabat kaum podcast rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh keberkahan. Dalam surah Ad-Dukhan, ayat ketiga, Allah kemudian berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh keberkahan. Maka demi Allah, pada malam ini adalah, kalau dikatakan panas juga tidak panas, kalau dikatakan dingin juga tidak dingin, tentram adem ayem pada malam ini. Inilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat adalah diturunkannya malaikat dengan izin Allah. Yang artinya jika turun malaikat adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya adalah malam ini adalah malam keselamatan, yang dimana ketika kita terkena musibah, maka insya Allah pada malam ini kita akan selamat, jauh dari mara bahaya. Hatta yang mungkin pada suatu ketika sedang dihadang oleh binatang buas, maka insya Allah pada malam ini adalah akan selamat. Yang selanjutnya keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam ini adalah malam dicatatnya takdir tahunan manusia. Allah kemudian berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan bahwa pada malam ini dirincikannya takdir tahunan manusia, mulai dari umur, kemudian kematian, bahkan rezeki, akan dirincikan pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam ini di kitab Lauhul Mahfuz. Selanjutnya keutamaan malam Lailatul Qadar adalah dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Demi Allah, ini adalah hadiah dari Allah untuk kita. Terhapusnya dosa yang telah kita perbuat sebanyak apapun itu yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap keberkahan dan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat kaum podcast rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari di sisa-sisa Ramadan yang ada, terutama nanti di 10 malam terakhir, mari kita sama-sama berfastabiqul khairat, yang mudah-mudahan kita pada tahun ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.